Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الآمرون فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جعل كل شيء اعتبارا وإرشادا للمتقين الذين يتبعون سبيل الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الباشر بهداية الدين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بكمال شريعة الدين. أما بعد، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Muhammad Thayyib. Pokoknya ganteng banget mana Sahibul Bait ini. Baru Pak Haji. Kayaknya nyukur rambut juga rumahnya ini. Jenggot Pak Haji. Jenggot juga dicukur rumahnya gitu. Gadang mulu. Beserta keluarga besar. Juga sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Huda Bapak Haji Amir beserta jajarannya. Orang tua kita Bapak Haji Mas'ud, akhirnya Ustadz Baihaqi, Sahibul Wilayah Bapak RT 08, Bapak RT 01, Bapak RT, Bapak Haji, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada berapa ekor namanya itu? Biasanya kalau ngaji yang paling banyak ibu-ibu, ini tuh bulak. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa masih selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di kediaman Sahibul Hajat Bapak Muhammad Thayyib dalam rangka walimatul khitan putra beliau yang bernama Rizky Nur Cahyo. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat pengikutnya yang senantiasa istiqamah
mengikuti ajaran-ajaran sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah khitan ini termasuk dalam kategori tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Kata Imamul Ghazali rahimahullah, pendidikan anak itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan tarbiyatul aulad qoblal wiladah, ada yang disebut dengan tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Nah, kalau khitan ini kira-kira qobla atau ba'da, Pak? Hah? Ba'dal wiladah, artinya pendidikan anak setelah anak itu dilahirkan. Ketika anak sebelum dilahirkan, tarbiyah sudah juga dimulai. Ya. Kapan tarbiyah kepada anak sebelum anak itu dilahirkan? Bu, rupanya paham nggak nih kira-kira nih ibu nih? Bu, kapan mulainya pendidikan anak sebelum anak dilahirkan? Lagi bikinnya? Bukan, belum bikinnya. Jauh sebelum bikinnya. Dulu waktu ibu ketemu bapak, bapak ketemu ibu, mikir nggak dulu waktu pertama kali niat untuk menikahkan atau menikahi calon suami kita, calon istri kita, ini dia calon suami yang romanya kayaknya bisa didik anak dengan baik. Dulu begitu nggak kira-kira? Boro-boro dah. Bapak juga berpikir dulu begitu nggak Pak kira-kira Pak? Kagak. Pokoknya asal dia cakep, bahenol, montok, hajar bemen, gitu men udah. Komen punya mantan namanya Indah kalau nggak salah katanya. Indah mana kata gitu. Indah tuh lalu. Tanya Bang Iing lo ceritanya mantep banget dah. Bininya ada nggak komen? Ya pulang berantem rumahnya nih. Men, mohon maaf men, bukan sengaja ini men, gitu. Dulu Bang Komen ketemu Bu Juleha. Mikir begitu gak men dulu lu? Kagak, namanya kalau Juleha pokoknya udah cakep aja di depan mata Komen mah. Begitu aja dah. Pokoknya Soleha, iya lupa Juleha itu. Pokoknya Soleha mah siapa tuh yang paling cakep artis? Nikita Willy lewat kata Komen. Udah jauh sama Nikita Willy mah. Marsanda, kagak ada sujung kukunya bininya Komen lah, nggak ada. Kata Komen kata Komen. Makanya yang paling cantik di alam dunia kata Komen cuman Soleha doang udah. Yang lain mah semua ya udah ngenempil kata Komen. Mantep kan men? Kata Soleha juga begitu. Laki-laki yang paling ganteng di alam dunia cuman Bang Komen. Lo coba, mutiara indah. Ya gitu teh maksudnya. Ya. Pokoknya udah macan dah Komen lo udah gitu. Tuh, dulu niatnya begitu gak dulu waktu kita mau nikah Pak? Supaya ini istri bisa didik anak yang baik, ini suami bisa didik anak yang baik. Kalau itu tujuannya, maka tarbiyatul aulad qoblal wiladah dapat kita raih. Tapi jarang-jarang orang punya niat dulu pengen kawin begitu nilainya. Rata-rata mungkin lihatnya bentuk fisiknya. Kalau cerita tarbiyatul aulad qoblal wiladah lama ada ceritanya. Ya, terus kemudian dia nikah, kemudian dia hamil segala macam sampai dia lahir. Nah, ketika lahir maka tarbiyatul aulad ba'dal wiladah dimulai. Kapan mulainya? Ketika anak itu lahir, maka yang pertama kali adalah diazankan di telinga kanannya, diiqamahkan di telinga kirinya. Tarbiyah, Pak. Ada nggak bapak-bapak yang ketika anaknya lahir minta tolong ajan nama DKM? Pada DKM ajarin anak saya nggak bisa ajan, begitu maksudnya. Kan model, kalau ada bapak-bapak yang nggak bisa ajan, gitu maksudnya. Wah, kudu latihan. Lah ajan kalau nggak biasa, lah keder lah. Tadi asyhadu alla apa asyhadu an mah gitu aja. Asyhadu alla apa asyhadu an mah tadi. Atau hayal sholat atau hayal falah tadi. Coba. Keder, Pak. Makanya kudu latihan. Tapi ajannya biasa-biasa aja, nggak usah pakai mic speaker kayak Al-Huda, nggak usah.
santai aja, kalem aja gitu maksudnya. Ya. Kalem aja, komatkan di telinga kirinya. Itu tarbiyah supaya anak kita ketika lahir dia belum dengar lagu-lagu alamat palsu Ayu Ting Ting, belum dia dengar itu. Lagu-lagu yang lain, apapun kalimat-kalimat yang lain, tapi yang pertama kali dia dengar adalah lafzul jalalah, kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama kali terekam. Ya, walaupun dalam kandungan sebetulnya boleh tuh. Ya, dalam kandungan ibu usia 4 bulan kandungannya, kemudian 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu boleh tuh. Dibacain Quran, didengerin ayat-ayat Quran, dibacain sholawat. Apalagi emaknya yang lagi hamil. Doanya makbul. Dulu Imam Syafi'i dikandung oleh ibunya. Dalam kandungan setiap hari itu ibunya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar anak yang dalam kandungan ini jadi anak yang soleh, jadi anak yang hafal Quran. Ternyata doa emaknya dimakbul. Ketika lahir Imam Syafi'i sudah punya keluar biasaan, bahkan ketika 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran 30 juz. Berkat siapa tuh? Doa ibunya ketika dalam kandungannya. Makanya doain anak Pak sebetulnya makbulan ketika masih dalam kandungan. Kalau sudah lahir begini kadang-kadang susah doainnya. Tapi dalam kandungan masih bisa kita bentuk. Doain emak bapaknya yang doain dalam kandungan ibunya. Bahkan Imam Syafi'i 18 tahun sudah menjadi mufti di kota Baghdad. Bahkan gurunya Imam Malik dia belum hafal kitab Al-Muwatta, tapi Imam Syafi'i sudah lebih dulu hafal kitab Al-Muwatta. Ini cerdas tuh anak Pak. 18 tahun masih usia masih muda. Jadi seorang mufti, pembuat fatwa di tengah-tengah kota Baghdad. Berkat doa dari ibunya. Tuh ya. Jadi ketika lahir diazankan, dikomahkan. Kemudian pada usia 7 harinya ketika anak itu dilahirkan, maka orang tuanya berkewajiban kalau dia sanggup, dia mampu, maka diakikahkan sebagai bentuk tarbiyah. Rizky udah diakikah belum sama ayahnya? Belum, Pak Haji. Belum. Belum, Pak Haji. Coba itu. Kirain malam hari ini sekalian gitu maksudnya tuh. Motong kambing masa 5 biji mah gitu maksudnya. Ya, coba. Ya. Sunnahnya pada hari ke-7 yauma sabi'ihi, pada hari ke-7-nya. Ya. Kalau nggak sanggup hari ke-7 boleh hari yang lain Ustaz, boleh 14 hari kalau belum punya duit. Ustaz, belum punya duit 14 hari, 21 hari. 21 juga romannya bisnis belum leduk gini katanya begitu maksudnya. 40 hari. Ya, 40 hari romannya belum ketemu. Ada si kambing orang lagi dicancang noh, gitu maksudnya. Jangan diserempong kambing orang dicancang, enggak belum punya duit. Pokoknya diakikkan anak itu masih dalam keadaan anak-anak. Ya, masih posisi anak-anak lah. Karena tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah anak dilahirkan. Kalau yang 60-70 tahun ngepet dia kira-kira Pak. Tarbiyah di mana dia gitu sudah aki-aki gitu maksudnya. Oh, ngepek kok. Coba. Balik ke anak-anak. Ya. Jadi tujuannya mentarbiyah anak itu lewat tadi akikah juga termasuk di dalamnya. Pokoknya dalam masih kanak-kanak lah kalau bisa gitu ya. Kemudian di kita rata-rata tarbiyah yang berikutnya itu adalah al-khitan. Ya, al-khitan nih. Rizky udah dihitan? Udah belum? Udah disunat? Enggak tahu dihitan. Disunat, udah sunat udah? Udah buntung udah berarti. Sakit coba gak? Itu. Mudah-mudahan cepat sembuh nih ya. Besok rupanya main bola Rizky mah nih gitu. Khitan termasuk milah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi, khamsun minal fitrah, 5 macam yang merupakan fitrah. Fitrah nih ya, fitrah manusia. Yang termasuk yang pertama itu adalah al-khitan. Ya. Jadi al-khitan itu termasuk fitrah. Ya.
millah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sekarang yang dihitan bukan saja anak-anak muslim, Pak. Bahkan orang-orang non-muslim sekalipun sekarang sudah banyak yang dihitan. Karena manfaatnya hitan itu luar biasa. Selain as-sihah, buat kesehatan, termasuk an-nadhafah, kebersihan. Bahkan kata Sayyidina Ali, khitan itu biziyadatin ni'mah, buat nambah kenikmatan nanti kalau sudah berumah tangga. Di sini ada yang masih sunat dulu majribin nggak kira-kira nih? PRW sama majribin? Lah PRW majribin, berarti yang lain juga majribin, ngelencang majribin. PRT majribin bukan? Oh, udah anaknya deh mah. Komen masih majribin ya komen. Ya dikejar-kejar dulu pun pule. Nah, karena ditakut-takutin masih kepe. Masih inget kan si kepe, Pak? Masih ada bang kepe? Masih ada? Kirain udah warahum kepe. Kepe jago banget takut-takutin bocah dulu mau sunat kepe mah. Apa bocah pada kabur? Awas sunat lu, sakit lu, buntung punya lu, betul gitu. Bocah pada takut sunat. Lempengan saya sunat dulu bertiga. Sama jeribin. Pertama si Jerry sama Jerry. Yoyon. Yoyon pertama, keras kali Yoyon mah dulu ya. Saya nomor berapa? Nomor 3 lu gak salah si Yoyon, kemudian si Idam. Said. Raiman semua itu mah. Saya doantit paling nomor 3, belum pakai apa-apa, saya masih habis mandi pakai anduk, langsung ditarik sama Bapak Nawi. Bapak Nawi yang baging saya akhirnya. Ya, karena Kong Uding nggak berani ngeliat anaknya lagi sunat. Kong Nawi yang bawa tuh saya lagi masih pakai anduk kok, baru habis mandi pisan, belum pakai baju baru, belum pakai kain baru, belum. Ajribin udah sampai dibopong sama Kong Nawi, tahu-tahu direbahin begitu didudukin, langsung dihajar sama Kong Ajribin. Nakitin batu Ajribin dah kota. Orang belum siap belum apa main hajar baik gitu sih. Tapi dia katanya begitu, masya Allah. Orang dulu pada nyari ujung orang yang pada sholat apa yang pada sunat itu nyari ujungnya nggak ketemu. Pendem aja. Dipendem di mana? Pojokan aja. Lah dari si Jerry kemudian si Idam kemudian saya nyari ujungnya di mana adanya? Dibuang di mana tuh ujung? Nggak nemu. Di sop dan yang lagi. Ujuk di sop. Kalah tetelan gitu sendiri. Untungnya ada khitan, Pak. Untungnya ada khitan. Perempuan dihitan nggak perempuan? Hitan. Kapan ngitannya? Nggak mau jadi kayak begini, jangan begini ngitannya. Kalau begini mau jadi viral urusannya. Lo bisa ngundulin dulu urusannya begitu maksudnya. Gondrong. Kapan dihitannya? Ketika masih bayi. Walaupun kata dokter nggak boleh anak perempuan dihitan, nggak boleh dihitan karena menyakiti bahkan sampai mengeluarkan darah. Tapi kita nggak pakai kata dokter. Yang kita pakai orang tua kita. Ternyata dalam Islam ketika perempuan dikhitan, tujuannya adalah mengurangi sedikit syahwatnya. Parah perempuan kalau nggak dikhitan, Pak. Nggak kelagahan kita urusannya. Apalagi bodong bini nggak kelagahan dah urusannya. Kalau Mbak Dita nggak dihitan, bodong kacau urusannya. Bisa minum setiap hari ramuan Madura begitu. Amalintah Papua. Hajar Jahanam. Deh, itu boleh beli di Mekah kemarin, boys. Gitu. Untungnya perempuan-perempuan kita dihitan masih bayinya, Pak. Ternyata dalam rangka mengurangi syahwatnya. Dia kalau nggak dihitan, parah kita ngelagainnya. Lo parah dah. Telat-telat tawanya. Ya. Segini dihitan dia, Pak. Emang kalau nggak dimulai-mulain mah kagak yang begini mah. Jangan coba-coba mulain. Kalau dia mulai-mulain, kita timbang lagu doang. Buset, jujur amat gue ngomong buat itu. Bodoh dah, gue hajar be udah. Ya. Lu timbang badan begini. Ya.
Bulan apa perut udah sampai duluan? Tanya bininya noh. Gitu sih. Ya kan? Enggak sebabat sama lagunya. Ya. Makanya sekarang dokter-dokter di rumah sakit udah banyak bikin ramuan-ramuan yang mantep pak, gitu maksudnya. Tenang aja wok lo. Ya. Kalau yang udah 50-60 begitu, ya boleh lah jarang-jarang pakai. PRW masih pakai apa kira-kira? Jadi untungnya begitu, coba pak. Alhamdulillah perempuan itu juga dikhitan, bukan dalam rangka menyakiti perempuan, tapi dalam rangka sedikit mengurangi rasa syahwat. Khitan, niatnya tujuannya banyak. Yang laki-laki tadi dalam rangka dikhitan itu tujuannya bizyadatin ni'mah, untuk menambah kenikmatan nanti berumah tangga. Sebab beda pak, kalau orang yang tidak dikhitan ketika berhubungan suami istri, parah pak. Satu, kotorannya tidak keluar dari ujung kulupnya, bersihinnya susah. Bocah kalau lagi disunat, ketika lagi mau disunat, dia asina namanya apa sih itu digituin tuh? Digituin apa? Dicelit. Gituin tuh, ternyata di ujungnya kotor. Ketika ujungnya dibuang, maka dia bersih. Ketika berhubungan pun jadi bersih. Buang air kecil pun bersih. Makanya orang laki mah ngencing di mana begini jadi, di mana? Mau di tembok begini perut-perut jadi baik. Paling baret begini mah. Orang gak di plester gitu maksudnya. Pakai daun-daun jadi. Ya. Pakai daun sente jadi. Ya paling pulang garuk baiknya gitu. Ya. Pakai batu jadi. Yang ribet orang wadon pak. Nah, dia lo kan di pinggir jalan jadi baiknya. Kacau. Dia mah kudu cari tempat. Kalau laki-laki mah, kalau udah dikhitan bersih, mau disentil-sentil 3 kali juga rebes urusannya. Ini pengalaman supir-supir angkot kan pada begitu tuh. Kalau pengen pipis udah kebelet, dia buka pintu, dia ngacir begitu maksudnya. Dia nggak mikir orang lain lagi udah gitu maksudnya. Dalam rangka menambah kenikmatan maka disunnah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kata Sayyidina Ali nikmat itu ada 3 pak. Yang pertama aklul lahmi, makan daging. Makan daging enak ya kira-kira? Kemarin kita makan daging sapi korban enak gak? Ya gratis kan begitu maksudnya. Sapi korban, kambing korban dikira sate enak, makan daging. Yang kedua rukubul lahmi, naikin daging. Onta, kuda enak gak? Naik onta, naik kuda. Kalau sekarang ganti onta, kuda, naik mobil lah. Ya. Mercedes, Pajero, enak gak kira-kira? Enak. Yang ketiga kata senal yang paling nikmat itu adalah idkhalul lahmi fil lahmi, masukin daging ke dalam daging. Paham dulu? Pura-pura pakai mikir lagi kayak apaan ya begitu lagi. Udah itu yang paling nikmat udah. Ya. Kagak kenal usia yang begitu mah pak udah. Lah kemana aki-aki 70 tahun ngawinin cewek 19 tahun kan sama geledek gitu aki-aki. Emang dalam rangka apa? Itu tujuannya tuh. Itu perempuannya mau baik lagi 19 tahun masih cakep banget pak. Emang itu aki-aki kaya. Ini juga mau kalau aki-aki kaya mah. Ya, duda kaya 60-70 tahun masih kaya, masih banyak hartanya. Siapa yang nggak mau? 19 tahun masih perawan. Iya itu intinya melu, gue tahu banget udah. Ya. Kalau laki-laki mah udah 70 tahun, 80 tahun biasanya korbannya kait gitu maksudnya kan. Kalau pakai racun tikus biar cepetan dikit. Hartanya pasti jatuh ke tangan istri. Masih begitu pak laki-laki. Walaupun usia 60-70 tahun. Kalau masih ada perawan yang masih siap, masih bisa buntingnya. Betul nggak? Semakin tua kata orang santannya semakin ngerendang, maksudnya ngerendang gitu maksudnya. Jadi yang pertama termasuk salah satu khamsun minal fitrah kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya adalah al-khitan. Al-khitan. Yang kedua, 5 dari fitrah itu yang kedua adalah wal istihdad. Apa istihdad?
mencukur bulu kemaluan. Awas jangan sampai pada gondrong lu. Ya, nggak boleh lebih dari 40 hari. Kalau 40 hari kerja udah kayak lapangan godam kan gitu maksudnya. Kayak gajah mini kan gitu ribet. Mestinya rumputnya kayak rumput Fatimah. sintetis. Fatimah kirain. Oh, rumput Fatimah gitu maksudnya. Kirain rumput tetangga. Biar jangan terlalu gembel, nggak boleh. Ya. Sunnahnya 40 hari lah atau 21 hari kudunya dirapikan. Termasuk kita, Pak. Namanya resekan. Tadi baru nggak begitu lu tawanya. Ya jangan apa lagi kalau ayah apa tadi? Alang-alang, wah ribet udah kayak alang-alang mah. Tajam. Alang-alang yang makanan sampi. Komen dong cariannya. Kudunya dibersihin, Bu, dibersihin. Iya. Kita juga Pak kudu begitu. Mentang-mentang kita laki nggak boleh. Tetap harus kita bersihkan. Sunnahnya diapain Pak? Dicabut. Ya kalau mengambil sunnah. Jajal bentar pulang nih. Nggak usah pakai tang juga teh. Tangan pakai tangan Bismillahirrahmanirrahim, cabut satu, cetot kayak begitu. Kalau air mata nggak keluar jago dah. Tapi kalau memang dicabut sakit Pak, dicabut ya boleh lah pakai gunting lah, gunting, ya. Nggak usah ke si ute juga urusan begitu mah. Gua kan ngukur gitu kudu ke si ute, 20.000 lah mahal loh. Minjem gunting aja, kalau kan pakai silet, kerok, biar rapi, biar rapi. Wal istihdan. Itu yang kedua. Ya. Udah ini. Bola udah mulai ini Liga Indonesia Wap. Bali United. Ya, lawan Persija gitu maksudnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu waqasus syarib, nyukur kumis. Pak Taib tadi nyukurnya apa kemarin? Kemarin Pak Ji. Jenggot. Jangan cukur jenggotnya, yang dicukur kumisnya. Kalau jenggot kudu dipelihara, sunnahnya. Gitu. Kumis, kalau emang baplang banget kumis kita, mau dicukur boleh, mau dirapiin boleh, asal jangan nguyup sayur yang ada santannya bebekas. Emang ribet urusannya. Begitu aja lagi nguyup sayur yang bersantan gitu mesti dikuain. Di sini kan berketara di sini. Jadi sunnahnya kumis dicukur apa enggak? Dicukur sunnahnya. Ya, cukur dirapikan. Kalau nggak mau dicukur, ya digunting biar rapi lah gitu maksudnya, biar rapi. Coba ada orang punya kumis nggak diurus pisan Pak, nggak ngurus pakai kumis, jadi ribet kita ngeliatnya. Dirapihin, digunting, rapihin. Jenggot sunnahnya bagaimana? Dipelihara. Tapi kalau jenggotnya bang 2 lembar kayak saya begini ribet juga rumahnya gitu maksudnya. Iya. Kalau jenggotnya kayak Bang Iman begitu tuh gembel, boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, wataklimul azfar, gunting kuku, gunting kuku. Jadi sunnah kata millah Nabiullah Ibrahim, bahkan kata Rasul termasuk fitrah, gunting kuku nih. Ya. Sunnahnya gunting kuku itu Senin, kemudian hari Kamis, Jumat. Itu sunnahnya. Ya. Jadi kita gunting kuku, kita bersihin kuku kita, jangan sampai ada setan yang bernaung di bawah kuku yang panjang yang kita miliki. Ya. Kalau ada kuku yang panjang, maka di situ setan ngumpet di situ Pak. Ya. Dia kita bersihkan tuh kuku yang panjang, maka setan akan kabur. Dibersihkan. Maka termasuk sunnah. Bukan yang terakhir, termasuk khamsun minal fitrah itu adalah watanpul ibti, nyukur bulu ketek. Ya. Yang perempuan biar harum, ya, biar nanti mau tidur sama suami tidak bau yang macem-macem, maka dibersihkan. Ya. Mau pakai MBK dulu ya boleh gitu maksudnya. Tapi dibersihkan, sunnah juga dicabut sunnahnya. Ya. Kalau bulu ketiak itu sunnah juga dicabut. Tapi kalau memang disabut juga nggak bisa, sakit juga dicabut, maka boleh pakai gunting. Ya. Boleh pakai gunting.
Jadi ini termasuk sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan buat Bang Rizky ya. Rizky Ini namanya bagus, namanya Rizky Nur Cahyo. Bapaknya namanya Muhammad Thayyib. Cakep. Makanya itu kewajiban orang tua begitu. Ngasih nama buat anaknya yang bagus-bagus. Ayyuhsinasmuhu wa adabahu. Kasih nama yang bagus-bagus, ya. Kemudian ajarkan wa adabahu, ajarkan pendidikan yang terbaik. Adabnya diajarkan, gitu maksudnya. Mudah-mudahan Rizky kita doakan jadi anak yang soleh. Amin. Bapak Thayyib yang hajatan, mudah-mudahan hajatnya penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir mudah-mudahan malam hari ini senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dan apa yang kita niatkan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang kita niatkan senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.